Nah, yang selanjutnya adalah jangan lupakan persoalan siapa yang mau baca. Editan kita harus pas dengan selera pembaca. Ya, misalnya, apakah pembaca kita ini nanti lansia misalnya ya? Karena saya juga pernah punya pengalaman mendapatkan protes ya. Tolong ya nak, tulisan yang dimuat itu pakai nak ya, yang waktu itu mengirim pesan ke kita. Tulisan yang dimuat itu tulisannya jangan kecil-kecil gitu, atau tulisannya itu jangan biru ditimpa sama kuning gitu. Soalnya matanya kalau sudah nenek-nenek ini gitu tidak tidak elok gitu, tidak sakit gitu ya, intinya sakit kalau membaca tulisan yang seperti ini. Maka kemudian kita mengubah style bagaimanakah supaya bacaan-bacaan itu menjadi lebih ramah terhadap lansia. Seperti juga misalnya penjelasan-penjelasan khusus ya tentang persoalan-persoalan zaman now yang mungkin tidak dapat dipahami oleh orang-orang dari zaman dahulu begitu, perlu kita berikan tambahan-tambahan keterangan. Kadang-kadang saya sudah merasa itu membaca tulisannya Mbak Dedek misalnya dengan istilah-istilah anak gaul zaman sekarang. Saya loading dulu nih, ini maksudnya apa ya? Kan Mbak Dedek sering mengetengahkan di dalam Suara Aisyah itu terminologi terminologi anak-anak gaul zaman sekarang ya. Apa ya itu ya gitu. Maka kita mungkin perlu memberikan penjelasan yang lebih tentang istilah-istilah itu walaupun di teks ya, tapi pada saat di judul itu kadang-kadang ini nih apa ya gitu. Nah, apakah kemudian yang kita sampaikan ini adalah untuk anak-anak gaul? Nah, untuk anak-anak gaul tentu tulisan kita sebagai editor harus disesuaikan juga, jangan sampai terlalu ilmiah, terlalu formal, terlalu resmi gitu. Jadi pembaca ini sangat menentukan siapa sebetulnya pembaca. Kira-kira tulisan kita ini akan dibaca oleh orang yang tahu bacaan Al-Quran atau tidak? Itu juga berpengaruh. Kadang-kadang hanya ayatnya saja terus dijelaskan, ayatnya saja dijelaskan. Kan begitu kebanyakan penulis hikmah dan penulis kalam itu seringnya menyertakan ayatnya aja. Sudah, ayatnya itu bunyinya gimana, terjemahannya apa, kadang-kadang tidak ada. Sementara pembaca kita kadang-kadang bukan orang yang tahu bacaan Al-Quran loh. Pembaca kita juga bukan orang yang tahu menerjemahkan Al-Quran. Sehingga ini kita perlukan karena kita memperhatikan bagaimanakah selera pembaca. Kata almarhum Hirnowo, dia katakan, penulis yang baik itu karena ia menjadi pembaca yang baik. Nah, maka kalau kita mendapat masukan-masukan dari pembaca, itu bagus karena sebetulnya pembaca adalah tujuan dari tulisan kita. Kalau kita menulis hanya untuk menulis, itu buku harian saja teman-teman semua ya. Kita menulis pasti tujuannya untuk memberikan efek kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk dibaca. Oleh karena itu, pada saat kita menulis, kita memikirkan kepada siapakah sebetulnya tulisan kita ini akan sampai. Selanjutnya secara teknis, cuma ada 3 teman-teman sekalian. Nggak rumit kok secara teknis. Kalau tadi kan sebetulnya banyak ke konten ya. Yang pertama adalah persoalan ingat. Ingat apa? Sebetulnya kalau kita lihat buku-buku SD, SMP, dan SMA, yang namanya modal ngedit itu sudah cukup banget. Buku-buku bahasa Indonesia itu loh cukup banget. Ingat selalu apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru tentang kata depan, tentang awalan, begitu, tentang kata, kalimat, klausa, wacana, semua itu kan sudah ada di benak kita pada saat SD, SMP, SMA. Kalau nggak percaya buka buku-buku itu pasti ada. Tapi modalnya adalah ingat. Jadi pada saat kita menulis, kita teringat semua pelajaran yang sudah diajarkan itu. Yang kedua adalah cermat. Yang namanya mengedit modalnya adalah mata ya. Bagaimana ini ada typo, bagaimana ini ada kata-kata yang diksinya sudah lampau sekali, maka mari kita ganti yang lain. Ada kata-kata yang tidak sesuai dengan KBBI, mari kita ganti yang lain, kan gitu. Nah, itu modalnya adalah cermat. Kalau orang yang tidak cermat, atau kalau dalam bahasanya dalam bahasa ilmuwan filologi ya disebut sebagai lover of word. Jadi sebetulnya orang yang penyuka teks itu adalah lover of word. Dia adalah pecinta kata-kata. Di sini saya yakin
44 orang yang hadir di Zoom ini adalah lover of word semua ini. Karena apa? Karena punya niat banget untuk bisa ngedit. Berarti kan utak-atik kata, dia seorang yang ingin menuntaskan kompetensi kecermatannya di dalam melakukan editan. Maka ini sudah menjadi modal awal bagi Anda yang sangat bagus. Anda ingat pada memori SD, SMP, SMA itu sudah bagus. Anda mempunyai ghiroh untuk cermat itu juga bagus. Nah, yang terakhir adalah konsisten. Konsisten ini tetap selalu kita terapkan. Jangan kadang-kadang kita menggunakan aturan itu, kadang-kadang tidak ya. Misalnya kadang-kadang kita menuliskan di depan ya, misalnya tadi kata toharoh dengan taharah gitu, taharah terus. Tapi kalau toharoh pakai o, toharoh terus begitu. Mengikuti aturan yang ada, konsisten dengan selingkung yang ada, konsisten dengan term-term yang sudah disepakati, konsisten dengan konten-konten yang telah disepakati. Jadi modalnya sebetulnya hanya itu, ingat apa yang sudah kita punya, cermat dengan mata yang kita punya, konsisten dengan apa yang kita lihat, apa yang kita pegang. Ibu, Bapak, Mas, Mbak yang lainnya. Sekarang kita secara praktis lagi ya. Pastikan semua kalimat-kalimatnya itu lengkap secara klausa ya. Klausa artinya di situ ada subjek dan predikat. Biasanya ketika saya ya melakukan pelatihan penulisan para penghulu, kemudian di kampus, kemudian ya di Suara Aisyah sendiri, saya tanya, S itu apa? Selalu dijawab pelaku. P itu apa? Pekerjaan. Ya. Padahal sebetulnya bukan hanya itu. S itu bukan saja pelaku. P atau predikat itu juga bukan hanya pekerjaan. Tetapi dalam kita mengedit, yang jelas dalam satu kalimat itu ada nada naik, ada nada turun. Nah, misalnya ya, Ibu Susiati itu kan naik, berasal dari Samarinda. Turun, berarti itu sebuah kalimat. Jadi kalau Anda ingin mengedit, itu juga modal perasaan juga. Perasaan apa? Perasaan mendengarkan yang ada di dalam hati kita sendiri. Ya, Ibu Erma Rohimah dari Garut, kan itu ada naik, ada turun. Nah sebetulnya di dalam subjek itu yang dipikirkan adalah, di dalam kalimat itu yang dipikirkan adalah, ada nggak di dalam struktur itu ada pokok pikiran sama penjelasnya. Ayahku takmir, selalu saya katakan begitu. Hanya yang seperti itu bisa kita buat ya. Kalau untuk populer-populer itu sebaiknya kalimat-kalimatnya jangan panjang. Kalau untuk artikel di Suara Aisyah ya, di media-media populer kalimatnya jangan panjang-panjang. Jadi sebetulnya hanya sederhana, sampaikan Anda yang naik, kemudian turun. Sebab kalau Anda intonasinya selalu naik, itu biasanya belum sampai predikat, belum selesai kalimatnya, informasinya juga belum selesai. Contoh ya, motor yang diparkir di depan Suara Aisyah kan udah panjang tuh. Kenapa? Belum turun. Motor yang diparkir di depan Suara Aisyah, kenapa belum turun? Harusnya ada. Predikatnya adalah aman. Jadi subjeknya adalah motor yang diparkir di depan Suara Aisyah, aman. Nah, banyak naskah-naskah yang masuk pada saat saya di Suara Aisyah, kemudian juga mengelola jurnal, itu yang nggak ada subjeknya, atau kadang-kadang nggak ada predikatnya. Nah, ini menjadi modal awal bagi seorang editor untuk selalu mengecek apakah kalimat-kalimatnya itu ada subjek dan ada predikatnya. Nah, jangan terpaku pada subjek itu pelaku dan predikat itu pekerjaan ya, Ibu, Bapak, dan Mbak-mbak sekalian, karena kadang-kadang kalimat itu bukan hanya jumlah fi'liyah ya, tapi juga bisa jumlah ismiyah gitu kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi kadang nggak nemu pelakunya mana, nggak ketemu pekerjaannya mana, nggak ketemu gitu. Karena apa? Karena yang dipentingkan dalam artikel populer itu adalah ada pokok pikirannya, subjeknya, ada penjelasnya atau enggak. Jadi mindsetnya sekarang diubah. Subjek bukan lagi pelaku saja, tetapi subjek itu pokok pikiran. Predikat itu bukan hanya pekerjaan saja, tapi predikat itu penjelas dari subjek. Maka gunakan intonasi Anda naik. Ada turun nggak sih? Itu tandanya sudah selesai. Ya, tadi saya sampaikan fenomena yang terjadi dalam 2 bulan terakhir ini itu masih gantung.
Kenapa? Kadang-kadang karena kepanjangan, subjeknya kepanjangan, seorang penulis lupa, belum nutup nih, jelek ya, harus ada ke bawahnya. Fenomena yang terjadi dalam 2 bulan terakhir perlu diliput. Nah, perlu diliput, berhenti dengan intonasi selesai, itulah selesailah pekerjaan kita dalam membuat kalimat. Editor harus memainkan perasaannya untuk apakah sudah naik, turun, apakah informasinya sudah selesai atau belum. Selanjutnya, pastikan paragrafnya itu ada main idea-nya dan ada supporting details-nya. Untuk penulis pemula, kadang-kadang yang dipikirkan keluar aja ya, yang penting keluar aja, tapi belum tentu enak dibaca kan gitu. Nah, editor kemudian mencari bagian mana sebetulnya yang menjadi main idea dan bagian mana yang namanya supporting details. Kalau ternyata dia main idenya banyak, coret aja, coret, hanya membutuhkan yang ini. Kadang-kadang editor juga harus kejam, ya. Kalau memang dalam tulisan itu, ini kok main ID-nya banyak sekali sih, coret aja. Satu main idea dan beberapa supporting details. Saya selalu mengatakan, yang namanya membuat paragraf itu prinsipnya ada 4 ya guys, gitu. Yang pertama adalah prinsip kesatuan. Dalam satu paragraf ini hanya boleh satu main idea saja, hanya boleh satu ide pokok saja. Yang kedua adalah prinsip kepaduan. Setiap kalimat antar kalimat itu erat, padu, nggak boleh ada yang melanggar fungsinya sebagai supporting details ya. Kalau ada yang nggak nyambung-nyambung, coret aja. Pokoknya hanya main idea dan supporting details gitu ya. Jadi silahkan dilihat lagi paragraf-paragrafnya ada main idea-nya nggak, sama ada supporting details-nya nggak. Main idea-nya satu, boleh di depan, boleh di belakang. Supporting details-nya beberapa. Itu prinsip ketiga, prinsip kelengkapan. Dan prinsip yang keempat adalah kebakuan. Jadi untuk membuat paragraf, kesatuan, satu ide, kepaduan, erat hubungannya, kelengkapan, ada main idea dan ada beberapa supporting details, dan yang terakhir adalah kebakuan, memakai semuanya dengan baku termasuk ketersediaan subjek dan predikat. Loh Bu Adit, yang terakhir ini kok ada biru-birunya depan sama belakang? Iya, ini tuh ada karena menyebut main idea sebanyak 2 kali dengan cara atau ekspresi yang berbeda. Bukan berarti ada 2 main idea, tapi ini yang disebut sebagai paragraf deduktif-induktif, main idea-nya ada di depan lalu ditegaskan kembali di belakang. Bukan berarti 2 main idea. Jadi ini adalah cara-cara kita mengedit. Kalau main idea-nya banyak, buang aja, ambil satu. Kalau supporting details-nya nggak mensupport main idea, buang aja, ambil yang mensupport. Itu ya tipsnya untuk pada persoalan paragraf. Lalu ketika sudah menjadi wacana, teman-teman harus memastikan paragraf-paragraf ini urut ya. Kadang-kadang saking inginnya menyampaikan sesuatu sampai panjang banget. Banyak paragraf-paragraf yang tidak relevan. Maka kadang-kadang ada tulisan yang 8 halaman. Bisa kita muat hanya 3 halaman loh teman-teman. Kenapa? Karena dia terlalu kemana-mana. Tidak fokus ya. Yang seharusnya buku seorang tokoh ditulis hanya dalam 1 paragraf, tapi dia menuliskannya dalam 5 paragraf misalnya. Kita ambil saja mana paragraf yang inti, paragraf yang tidak inti. Karena majalah ini milik orang banyak, isinya itu puluhan ya, isinya itu disupport oleh orang puluhan. Kalau kita memuat 8 halaman punya dia semua, yang lain kebagian di sebelah mana nih ya? Nah, kita seret gitu aja. Karena apa? Karena ada ide-ide yang kadang-kadang bahasa Jawanya itu ngoyoworo, kemana-mana ya, sehingga kurang fokus, del aja, to the point pada yang fokus terhadap wacana. Nah, sekarang untuk di luar masalah itu, pertama hindarkan dari plagiarisme, teman-teman ya. Itu di tahap awal ya, Mas Sirajudin, kalau ada naskah jangan sampai ada yang plagiat. Itu. Saya kalau menganalisis proposal yang masuk untuk penelitian kompetitif juga gitu. Saya nggak mau ambil pusing mengedit satu demi satu, cemplungkan dulu ke mesin Turnitin, nanti ke saya itu tinggal 30% biasanya.
Ya, baru kita sebar ke reviewer-reviewer. Karena kalau kita mengadaptasi ya atau mentoleransi adanya plagiarisme, kita itu bertentangan dengan ideologi yang kita anut ya. Karena kejujuran itu adalah nomor satu termasuk dalam hal menulis. Hindarkan dari kesalahan ketik dan gunakan dan juga penggunaan punktuasi yang keliru ya. Saltik itu harus hilang ya. Kemudian punktuasi yang keliru, misalnya titik koma harusnya itu cukup titik dua misalnya ya. Atau koma panjang sekali harusnya di titik lalu mulai lagi gitu ya. Itu kita menjadi pekerjaan kita dalam mengedit, baik mengedit tulisan sendiri atau mengedit tulisan orang lain. Dan tulisan itu hindarkan dari pelanggaran aturan kebahasaan. Tadi misalnya kita tidak boleh menuliskan analisa misalnya ya. Harusnya analisis, kan sudah ganti sejak kita sudah merdeka selama berapa tahun ya. Tapi kita masih menggunakan istilah-istilah asing yang ditinggalkan oleh Belanda ini. Masih pakai tradisional harusnya tradisional. Masih pakai akomodir, legalisir, harusnya akomodasi, legalisasi dan sebagainya. Jadi kita harus selalu update apa yang terbaru pada saat ini. Perhatikan penulisan huruf miring teman-teman semua ya. Ini kebanyakan yang salah itu kalau misalnya bahasa asing nggak dimiringkan, padahal sebetulnya harusnya miring. Yang subjudul harusnya tebal tapi tidak ditebalkan gitu. Huruf besar, nama orang ya, nama bulan, nama tahun, nama letak geografis, kadang-kadang tidak diperhatikan, malah kadang-kadang yang harusnya kecil malah jadi besar. Nah, itu juga menjadi persoalan. Dan buang bagian yang mubadir, mengulang, berbahaya, sensitif. Ini persoalan teknis yang juga masuk ke logis juga ya. Dan baca sekali lagi untuk keselarasan seluruh strukturnya. Kita coba praktik ya teman-teman sekalian. Ini ada teks yang sengaja banget saya tuangkan di sini untuk kita belajar bersama. Kalau ngedit itu praktiknya gimana sih? Misalnya ini saya pindah ke bawahnya aja biar kita punya dua. Yang satu untuk kita utak-atik. Dalam buku Kependudukan Perspektif Islam M. Khalil Nafis, nah ini salah. Kenapa ya kok salah teman-teman semua? Karena ini buku. Judul buku tidak ditulis seperti judul artikel. Kalau ini tegak dan tanda kutip, itu berarti judul artikel. Kalau ini buku, ya, maka cara menuliskan kita adalah miring. Kemudian tidak perlu diberi tanda kutip. Kadang-kadang karena takut salah, jadi dua-duanya dimiringin, dikasih tanda kutip lagi. Apalagi ditebalkan ya, dua-duanya nih. Biar mantep banget, Bu. Nggak bisa gitu. Ini semua adalah kode. Ketika kita baca, langsung masuk ke otak kita, oh itu buku. Baca lagi, masuk ke otak kita, oh itu artikel. Kalau Anda mengacaukan semua konvensi ini, orang jadi bingung. Ini dikutipnya buku apa artikel sih gitu. Nah, kalau judul buku berarti miring. Ini ada typo juga nih. Ini perspektif harusnya ya. Kita ubah nih perspektif. Jadi benar. M. Khalil Nafis 51/2011. Ini benar apa enggak? Kita sebagai editor ngira-ngira nih. Kan sekarang kan tahun ya. Tahun yang depan kan harusnya tahun, yang belakang harusnya halaman ya. Nah, ini kemudian kita balik. Teman-teman sekalian, 2011 halaman berapa tadi? Halaman berapa tadi, Mas? 51. 51 ya. Oke, baik. Menjelaskan argumennya. Nah, ini mungkin dia menuliskan autocorrect nih dengan bahasa Inggris ya. Ayo kita hilangin dulu. Set. Habis itu karena sama-sama bahasa Indonesia, nggak usah diberi jarak. Set, gitu kan. Islam harus selalu besar. Kadang-kadang ditulis huruf kecil. Kualitas, nih peninggalan Belanda nih. Ayo kita pakai yang internasional, bahasa Inggris. Kualitas ya. Daripada ini kok nulisnya gak pisah ya,
sebetulnya ini satu kata, hanya dalam bahasa Indonesia karena ada dari sama ada pada, maka seringkali orang menulisnya terpisah. Padahal harusnya ini sambung daripada. Daripada itu zen dalam bahasa Inggris, min dalam bahasa Arab. Itu. Nah, kuantitas, ayo kita lihat ini kuantitas ya. Menurutnya, menurut Khalil Nafis ya, mengatakan, nah ini paling sering saya temukan ketika mengedit, baik itu karya ilmiah maupun di populer Suara Aisyah. Menurutnya mengatakan itu, sudah ada menurutnya masih mengatakan juga. Nah ini double ya, harusnya adalah menurut Khalil Nafis selesai atau Khalil Nafis mengatakan. Jadi ada dua cara, tidak boleh menurut Khalil Nafis mengatakan atau menurutnya mengatakan. Jadi langsung saja menurutnya, ya, menurut siapanya, hanya kembali ke sebelumnya kan boleh karena ini unsur kepaduan. Keluarga kecil memiliki peluang baik secara internal keluarga maupun dalam konteks global, dikasih koma lagi. Kalau ada baik selalu berpasangan dengan maupun ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi ini sudah benar untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarga maupun kehidupan global pada masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat Al-Baqarah. Jangan lupa ada stripnya di sini untuk selalu menghubungkan alif lam ma'rifat. Ayat 249. Sebagian orang menganggap analisa bahasa Belanda sudah kita merujuk ke bahasa internasional analisis. Objektif, bahasa Inggrisnya adalah objektif, yang baku adalah objektif. Dan dapat diakomodir, bahasa yang sekarang adalah akomodasi. Dalam pemahaman zaman sekarang, sebagian orang menganggapnya subjektif, harusnya subjektif, ya, dan menyarankan perlunya melihat pada masyarakat yang tradisional, bukan tradisional. Nah, ini salah satu contoh saja di dalam kita mengedit, Ibu, Bapak, dan Mbak Mas sekalian. Ini sebagai pancingan, nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Tetapi untuk mengakhiri sesi ini, saya ingin memberikan sedikit statement ya, bahwa menulis itu adalah jihad literasi kita semua, mengingat tulisan itu adalah sarana efektif untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, teman-teman. Karena itu, yakinlah saja bahwa pintu surga akan dibukakan untuk para penulis kebenaran dan pendorong kemajuan peradaban. Menjadi lover of word, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, dan sudah kita praktikan, adalah modal kita dalam melakukan jihad literasi. Itu saja dari saya, Mas Sirajudin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi di dalam forum penulis hebat pada saat yang akan datang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.